Baik, kita akan melanjutkan konsep manajemen pada part yang kedua, di mana kita saat ini akan membahas terkait manajemen secara fungsional dan operasional. Di mana fungsi-fungsi manajemen, kalau kita mau membahas, merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Tadi atau di definisi manajemen kita sudah membahas terkait dengan kegiatan apa saja sih yang ada di proses manajemen, di mana secara gamblang atau secara gampangnya itu POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling, ya, di mana perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu planning atau perencanaan. Dalam proses manajemen, hal yang dilakukan pertama adalah perencanaan. Ketika kita gagal merencanakan, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, perencanaan itu sangat-sangat krusial di bagian awal. Bahkan dalam perencanaan ini sendiri, kita sebenarnya sedang memproyeksikan atau kita sedang melihat atau memprediksi masa depan sebenarnya apa sih yang ingin kita capai. Oke, dalam perencanaan atau perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, ya. Jadi memprediksi, mengantisipasi kecenderungan di masa yang datang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Selain kita mewujudkan atau kepingin tujuannya apa sih, kita juga harus memprediksi kira-kira kecenderungannya kayak gimana nih, gitu ya. Baik dalam menentukan tujuan itu kita harus melihat kecenderungannya. Kira-kira pasar sesuai nggak sih dengan tujuan kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat strateginya. Strateginya kira-kira pasar itu seperti apa sih? Gitu. Misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan? Bagaimana merancang organisasi yang mampu bersaing di masa yang akan datang? Gitu. Contohnya seperti itu. Dimana pada kegiatan planning atau perencanaan ini ada berbagai kegiatan. Yang pertama adalah tadi menetapkan tujuan dan target, itu dilakukan pada tahap planning atau perencanaan. Target ini harus, nanti ada babnya sendiri, ya harus terukur, real, jelas gitu ya. Jangan terlalu abstrak, benar-benar yang jelas gitu. Jadi market leader, jadi market leader. Di bidang apa? Makanan olahan, makan frozen food, makanan snack atau minuman dan sebagainya, itu harus jelas. Di Indonesia pada tahun 2035 ini seperti itu, dan harus realistis ya. Nomor 2, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Strateginya itu apa sih untuk pendekatan ke situ? Tadi kita juga harus mengantisipasi kecenderungannya ke depan tuh kayak gimana. Oh, kecenderungannya kayaknya orang lebih suka online, jadi strateginya yang paling bagus promosinya adalah seperti ini, pendekatannya seperti ini, corporate brandingnya itu seperti ini, dan sebagainya. Itu harus melihat prediksi-prediksi kemungkinan-kemungkinan, baik itu kemungkinan peluang maupun kemungkinan ancaman, dan juga harus menghitung kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Jangan sampai strateginya gebiar, luar biasa, sumber dayanya nggak ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, sehingga benar-benar harus ditimbang di situ. 4, menetapkan standar indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Oke, target itu mungkin ada 15 tahun yang akan datang, tapi target tersebut bisa di breakdown menjadi target yang kecil-kecil, sehingga dan harus jelas. Misalnya saya berhasil ketika apa, atau perusahaan berhasil ketika apa? Ketika berhasil menjual omset tertentu, ketika membuka outlet tertentu, berapa outlet gitu ya, atau ketika menguasai pangsa pasar sekian persen. Nah, itu harus jelas. Sama halnya ketika itu diaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mahasiswa, planning ini sangat-sangat krusial. Contohnya teman-teman yang ada di semester 1 ataupun di semester 2 yang pada tahun awal ingin merencanakan apa sebagai mahasiswa. Jangan sampai ketika ketika berkuliah atau masuk kuliah ya tanpa perencanaan, jalanin saja. Apakah bisa berhasil? Bisa, tapi alangkah lebih baiknya direncanakan agar keberhasilan itu bisa datang lebih cepat gitu ya, bisa dicapai lebih cepat sesuai dengan target yang diinginkan. Sebagai contoh, saya ingin lulus tepat waktu 4 tahun atau 4,5 tahun, misalnya seperti itu ya.
Nah, itu bisa apakah tujuan itu tercapai, indikator keberhasilannya adalah nanti ketika lulus 4 tahun? Yes, gitu. Tapi bisa juga di breakdown lagi. Berarti kalau lulus 4 tahun, misalnya kita pakai patokan 4 tahun, berarti 1 tahun sebelumnya saya harus udah KP gitu ya, atau kerja praktek, atau ya kerja praktek. Dimana kerja praktek itu syaratnya adalah mengajukan judul praktek. Dimana bisa ngambil KP ketika sudah lulus berapa mata kuliah gitu, itu kan bisa di breakdown. Jadi kalau pada tahun kedua saya harus IP harus segini, pada tahun ketiga IP harus segini dan sebagainya. Itu kalau goalsnya cuma lulus doang. Mungkin ada beberapa teman yang goalsnya adalah lulus dengan prestasi ya, dengan prestasi mungkin IPK-nya besar gitu ya, IPK-nya tinggi, nilainya tinggi, atau dengan prestasi non akademik, misalnya ikut PKM atau non akademik olahraga, berprestasi di olahraga atau di yang lain-lainnya, atau berprestasi di bahasa Inggris. Berarti pada tahun ketiga TOEFL saya harus mencapai angka 450 atau mencapai angka 500 sehingga waktu lulus saya bisa tingkatkan jadi 550 ketika di tahun ketiga saja udah 450 atau 500, sehingga untuk menaikkan di akhir perkuliahan di tahun keempat itu bisa naik 550. Atau kalau ingin lulus dengan prestasi non akademik, ya saya harus ikut organisasi olahraga pada tahun kedua atau tahun pertama. Nah, itu mau direncanakan kayak gitu. Indikator-indikator keberhasilan itu ada. Sehingga apa? Sehingga nanti di tujuan akhir tercapai gitu, tercapai apa yang diinginkan. Itu pada taraf planning. Bisa diaplikasikan di organisasi, usaha maupun di diri pribadi juga bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini merupakan proses yang menyangkut bagaimana manajer mengkoordinasikan sumber daya yang ada. Kekuatan organisasi terletak pada kemampuannya menyusun berbagai sumber daya dalam mencapai tujuan. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Pertama, kegiatannya adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan. Contoh tadi di perencanaan sudah mencapai tujuan, strategi yang digunakan kepinginnya secara ini gini, indikatornya gini, sumber dayanya sudah ada. Oke, sekarang udah ada semua nih, dan akhirnya masuk ke pengorganisasian. Akhirnya sebenarnya kita butuhnya apa nih? Oh, kita butuhnya alokasi sumber daya ya, merumuskan, menetapkan tugas dan sebagainya. Kita butuhnya kayak departemen pemasaran deh, gitu. Kita butuh departemen pemasaran untuk memasarkan. Ini departemen pemasaran ini di breakdown lagi enggak, atau cukup departemen pemasaran, tergantung kompleksitas organisasi. Kalau kompleks banget ya dan sumber dayanya ada, ya di departemen pemasaran itu mungkin di breakdown lagi. Satu penjualan, satu pemasaran. Ya, pemasarannya. Satu khusus penjualan transaksi, satu promo, misalnya promosi gitu. Promo mungkin bisa di breakdown lagi yang offline dan online gitu. Menentukan tugas dan sebagainya itu dirinci, kita butuhnya apa sih ya, body perusahaan yang kayak gimana sih gitu. Nomor 2, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan antara garis kewenangan dan tanggung jawab. Nah, mau struktur organisasi yang seperti apa gitu ya, yang tajam ke bawah, memanjang ke bawah, atau yang gemuk aja gitu, nanti itu berbeda gitu. Nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian akhirnya ketika kita sudah butuh ya, udah ngelihat body organisasinya kayak gimana, bagusnya kayak gimana, enaknya kayak gimana, akhirnya nomor 3, kita mencoba untuk merekrut, menyeleksi, memberikan pelatihan kepada sumber daya yang kita rekrut, manusia yang kita rekrut, karyawan yang kita rekrut, kemudian pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang ada di dalamnya, supaya apa? Supaya kemampuannya, skillnya match dengan yang diperlukan oleh perusahaan. Keempat, kegiatan penempatan sumber daya pada posisi yang tepat. Kalau kita lagi rekrutmen, pasti kita diseleksi dulu kan. Diseleksi itu untuk melihat orang ini sebenarnya cocok nggak sih. Ya, kadang HRD menyeleksi orang ini nih kelihatannya keren, tapi dia ngelamarnya di bagian pemasaran. Tapi dia sebenarnya kalau dilihat dari tes-tes yang ada, dia lebih cocok di bagian perencanaan, di balik layar, ketimbang di bagian pemasaran mungkin yang harus berkomunikasi, PR yang harus berkomunikasi dengan konsumen langsung. Ya udah, berarti dia sepertinya diterima, hanya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Misalnya ditempatkan di balik layar kayak di bagian perencanaan atau produksi atau keuangan dan sebagainya. Ada yang mungkin ini
dia ngelamar pemasaran ya, langsung hubungan dengan konsumen, dan dia ya memang setelah diseleksi dia komunikasinya bagus, teknisnya bagus dan sebagainya, ya dia masuk. Ada juga yang enggak gitu. Nah, ini proses penempatan sumber daya pada posisi yang tepat seperti itu. Itu terkait dengan pengorganisasian. Kemudian pengarahan dan pengimplementasian atau actuating dan directing ya. Setelah sumber daya orang-orang tadi ditempatkan pada posisi tertentu, akhirnya sampailah pada pengarahan. Mengarahkannya itu kayak gimana? Dimana proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh semua pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi ya. Kalau bisa mendirect orang, mengarahkan orang, itu perlu adanya motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan benar-benar sadar dan produktivitas yang tinggi, nggak sekedar karena ya ini pekerjaan gue gitu, tapi memang dimotivasi kenapa saya melakukan pekerjaan itu gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang pada fungsi ini secara umum adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dibimbing ya. Kalau ada anak baru bisa dibimbing, memberikan motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif efisien dalam mencapai tujuan. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukannya itu apa aja. Nomor 3, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan. Untuk kebijakannya itu seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh. Kamu saya anak baru gitu ya, atau anak udah lama cuma dipindah divisi gitu juga bisa, bahwa yang kamu lakukan tuh harusnya ini. Jadi arahkan, benar-benar diarahkan. Nah, setelah semuanya berjalan, ada proses pengendalian dan pengawasan atau controlling ya. Bisa juga ada yang istilahkan juga evaluasi juga bisa gitu ya, dimana proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan yang telah direncanakan ini dipastikan bahwa rangkaian kegiatan tadi yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya itu benar-benar sudah pas apa yang dilaksanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan target. Meski pasti ya yang namanya di lapang adalah 1, 2 atau beberapa yang tidak sesuai gitu, tapi paling tidak hal-hal tersebut itu masih under control di perusahaan manajemen. Nah, kegiatannya pada pengendalian dan pengawasan itu apa saja? Itu mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Contohnya indikatornya pada tahun kesekian perusahaan itu harus bisa membuka cabang minimal 2. Ternyata saat itu perusahaan membuka cabang hanya 1, otomatis itu sudah di bawah standar dan perlu evaluasi habis-habisan kenapa seperti itu. Tapi ketika standarnya minimal 2 ternyata yang dibuka adalah 4, oh berarti itu lebih dari target, itu juga bagus. Atau mungkin over target, tiba-tiba membuka 10, oh apakah penting nih membuka 10 pada tahun sekian gitu, jangan-jangan tanpa perhitungan, itu juga bisa dievaluasi kayak gitu. Itu sama nih ketika teman-teman tadi tiba-tiba di tahun ketiga harusnya, atau di tengah semester 3 atau 4 ya, di semester 3 atau 4 bahasa Inggrisnya kok nggak ningkat-ningkat, padahal mungkin goalsnya teman-teman adalah kepingin masuk perusahaan yang bonafit yang memerlukan syarat bahasa Inggris. Ya ketika bahasa Inggris belum meningkat ya itu menjadi evaluasi tersendiri, berarti harus digenjot lagi terkait dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, contohnya gitu. Kemudian mengambil langkah klasifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan. Kalau ada penyimpangan, koreksinya kayak gimana tadi ya. Kalau cabangnya masih di bawah standar, evaluasinya kayak gimana? Apakah karena penjualan? Nah, kalau akar masalahnya harus ditemuin nih gitu. Kalau karena penjualan, berarti penjualan harus ditingkatkan. Penjualan ditingkatkan caranya apa? Strategi penjualan yang baru atau dievaluasi yang kemarin itu sudah dijalankan dengan baik atau belum. Itu seperti itu. Kayak gitu ya. Untuk teman-teman sendiri misalnya kalau semester 3, semester 4 nggak ada peningkatan dalam bahasa Inggris, berarti perlu koreksi. Kenapa nggak meningkat? Jangan-jangan nggak ambil kursus, jangan-jangan malas belajar dan sebagainya. Nah, cari akar masalahnya. Nomor 3, melakukan berbagai alternatif solusi ya. Ada solusi ya atas koreksi tadi terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Coba kita implementasikan pada bisnis makanan untuk proses manajemen tadi. Kita mulai pada perencanaan ya atau planning di bisnis makanan restoran ya. Ketika kita menetapkan mengapa kegiatan bisnis restoran dilakukan, planning itu seperti itu. Ketika kita menetapkan kenapa kita bukanya bisnis restoran, kenapa nggak yang lain,
gitu ya. Bisa juga karena kita pintar masak, bisa juga karena kita tahu industri makanan itu kayak gimana, bisa juga karena kita tahu siapa pasarnya, contohnya gitu. Kemudian siapa yang akan dijadikan konsumen? Konsumen kita tuh siapa sih? Anak-anak muda, keluarga gitu ya. Gendernya lebih banyak mana nih? Laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Kita harus tahu sebenarnya kalau kita ingin menjalankan sebuah bisnis. Kemudian bagaimana keinginan konsumen tersebut. Misalnya kalau kita pengen rumah makan keluarga gitu ya dengan konsep family resto gitu. Nah, kita tahu sebenarnya yang dibutuhkan family resto itu apa aja sih selain ya rasa jelas ya itu core ya soulnya makanan gitu ya dirasa gitu. Tapi mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang perlu disediakan pada restoran tersebut, misalnya mini playground gitu ya, supaya kan namanya juga family pasti ada yang bawa anak supaya lebih nyaman aja di situ gitu. Makanya beberapa rumah makan gitu ya seperti McD gitu menyediakan mini playground gitu, contohnya seperti itu. Dan bagaimana agar kita dapat memenuhinya ya, tentu saja ini masuk ke planning, apa yang dicapai dari kegiatan bisnis tersebut kemudian dituangkan ke dalam tujuan, strategi dan rencana kegiatan. Nah, kalau kita udah tahu core-nya apa, akhirnya kita bisa bikin strateginya itu kayak gimana. Gak mungkin kan kita ketika kita tidak menentukan siapa konsumen kita, terus kita menentukan strategi, susah gitu. Padahal sebenarnya masakan kita cocoknya untuk family gitu ya, tapi ternyata strategi kita pendekatannya adalah pendekatan anak muda gitu, pendekatan anak muda yang nggak nyambung gitu. Anak muda yang mungkin anak muda tertarik untuk datang, tapi ketika datang kok loh kok tempatnya kayak gini ya gitu ya, biasa aja ya, nggak nyaman ya, ya karena mungkin beda anak muda dengan family resto, atmosfernya udah beda, pendekatannya udah beda. Nah itu contohnya kayak gitu. Nggak mungkin kita menjual satu produk yang segmennya jelas gitu tapi strateginya kita berbeda. Contohnya artis misalnya ya, Okky Setiana Dewi itu menjual jilbab atau gamis dengan harga yang 500.000 ke atas atau bahkan 1 juta ke atas gitu untuk satu potongnya gitu. Kita tahu yang bisa membeli harga segitu tuh siapa gitu. Tapi ternyata pendekatannya promo-promonya ke anak-anak mahasiswa, mahasiswi gitu ya. Ya agak susah gitu. Mahasiswa banyak yang tertarik, banyak, tapi yang bisa membeli ya bisa dihitung dengan jari gitu. Karena mungkin uang 1 juta aja mungkin bisa untuk 1 bulan. Ini kok untuk beli satu potong gamis gitu. Jadi perencanaan itu memang sangat penting di bagian awal. Oke, kita masuk ke 2, pengorganisasian. Ketika kita menetapkan, masih di resto ya, ketika kita menetapkan berapa banyak orang yang kita perlukan. Nah, ketika kita sudah tahu konsepnya, kita family resto misalnya, konsepnya kayak gini, strateginya kayak gini. Sebenarnya berapa orang sih yang kita perlukan gitu untuk menjalankan bisnis restoran atau rumah makan? Terus tugasnya apa aja? Termasuk di dalamnya bagaimana cara mendapatkan orang-orang tersebut agar bisa bekerja sama kita. Contohnya kita masih kecil-kecilan. Kayaknya kita cuma butuh koki, chef ya. Kalau misalnya yang menjalankan itu sebagai owner saja atau manajer aja atau CEO gitu ya. Berarti ini kita butuh koki. Habis koki, kasir gitu, terus kita butuh yang ngantar gitu, atau mungkin koki 1 yang menerima pesanan 2 lah, terus yang melayani 2, kita butuh 5 orang nih paling enggak. Tugasnya apa? Tugasnya dirinci, koki itu ngapain dan sebagainya. Nah terus gimana cara merekrut? Kita butuh koki yang bisa masakan family ya gitu ya, masakan keluarga. Itu kira-kira kokinya dapatnya dari mana, caranya gimana, cara nyeleksinya kayak gimana. Begitu juga dengan cara pelayanannya juga kayak gitu. Contohnya seperti itu pengorganisasian. Nah, masuk ke pengarahan. Nah, pengarahan kita tuh memotivasi karyawan-karyawan yang telah kita rekrut gitu ya, agar orang-orang tersebut bisa bekerja, orientasinya itu bisa secara kualitas, gimana memahami setiap motivasi dan perubahan pada orang-orang yang bekerja dengan kita, dan bagaimana memahami keluhan-keluhan yang mereka utarakan. Misalnya, Pak, ini sepertinya warungnya sudah rame gitu, tapi tenaga kita kewalahan nih gitu. Apakah kita perlu merekrut lagi atau enggak? Itu otomatis pakai pertimbangan keuangan juga, pakai pertimbangan itu real apa enggak sih gitu. Perlu ada cross check. Dan terakhir adalah pengendalian, pengawasan atau controlling, di mana kita ngecek pegawai kita benar-benar melayani dengan baik enggak gitu. Makanan yang disajikan
itu worth it enggak untuk pelanggan, jangan-jangan ada yang basi, jangan-jangan rasanya kurang enak, nggak sesuai standar dan sebagainya. Padahal di awal kita sudah memberikan pelatihan tapi ternyata enggak. Bagaimana cara menyambut pelanggan juga sama seperti itu. Itu dalam kasus ketika kita pada suatu bisnis restoran, otomatis bisa diimplementasikan pada bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, untuk operasional dari manajemen sendiri, khususnya pada bidang bisnis, sebenarnya banyak banget ya. Di sini saya sebutkan ada manajemen SDM, ada manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan informasi. Dimana kita akan bahas satu-satu secara umum saja. Dimana manajemen sumber daya manusia yang ada dalam sebuah bisnis ini menerapkan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik bagi organisasi yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Kenapa saya tempatkan ini di pertama? Karena yang paling penting adalah manajemen SDM. Menurut saya yang paling penting adalah manajemen SDM. Karena apa? Ya, tanpa SDM yang baik nggak mungkin produksi baik, nggak mungkin pemasaran baik, nggak mungkin yang lain-lainnya bisa baik. Itu manajemen SDM. Adapun manajemen produksi, penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar ya, quality control. Semoga produk yang dihasilkan itu sesuai standar yang diinginkan oleh konsumen ya. Nah, diinginkan oleh konsumen yang sudah ditetapkan perusahaan dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Makanya pada produk-produk yang sudah terjun di retail ya, apapun produk itu, Indomie kayak atau saus kayak atau makanan apapun yang udah menasional ya dibandingkan dengan home industry, mungkin mereka punya standar, jadi rasanya sama gitu yang ada di Alfamart sini gitu ya, Alfamart A dengan Alfamart yang mungkin ada di luar kota ya, namanya rasa Indomie ya, kayak gitu. Tapi mungkin di daerah negara lain agak sedikit beda, itu wajar karena ada berbagai pertimbangan lidah ya, lidah di setiap daerah itu beda-beda. Contohnya seperti itu, manajemen produksi. Ada manajemen pemasaran. Nah, ini kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Ada manajemen keuangan, otomatis fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, profit, gitu ya, biaya, gitu, pajak dan sebagainya. Ada manajemen informasi, memastikan bahwa bisnis yang dijalankan bisa nggak sih, bisa bertahan lama atau enggak, panjang atau enggak berdasarkan informasi-informasi yang dikumpulkan. Oke, mungkin seperti itu saja untuk konsep dasar manajemen pada sesi ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.